kembali lagi di kelas Lab SI hari Rabu jam 4 sore. Ya, hari ini saya ingin menjelaskan untuk praktikum Microsoft Excel yang kemarin belum kita bahas di kelas sebelumnya. Nah, di sini kita akan mengerjakan praktikum 2. Kalian bisa buka modulnya halaman 118 ya. Ini nama perusahaannya adalah CV Kisum Tagajes. Ya. Nah, di sini saya sudah mengetik ya. Kalian ketik sendiri. Sebelum mengerjakan, kalian ketik dahulu. Tabelnya seperti ini. Nggak perlu terlalu sama persis. Ini nggak perlu dikasih garis, gak apa-apa. Dan ini RP-nya juga nggak apa-apa, nggak usah dikasih. Kalian cukup mengerti gimana cara menuliskan rumusnya hingga dia bisa muncul dan tidak ada error ya. Nah, sampai sini pertama saya akan menjelaskan dulu untuk beberapa rules yang ada di soal. Nah, di sini yang pertama untuk mengisi kolom merah, di sini ada ketentuannya jika IB maka IBANES dan seterusnya. Lalu di sini yang kedua untuk mengisi kolom nama sales diisikan berdasarkan tabel bantuan nantinya. Lalu di sini ada kolom harga, kolom diskon, kolom pendapatan, dan juga nanti kita akan membuat sortir. Bagaimana caranya sih mensortir daftar yang ada di Excel ini, ya. Lalu yang terakhir kita akan membuat subtotal dari per masing-masing produk. Di sini kan ada Ibanez, vendor, dan Gibson. Nah, nantinya kita akan mengelompokkannya untuk bisa mentotal berapa sih pendapatan dari masing-masing produk atau merek tersebut, ya. Nah, di sini kita mulai dari merek, ya. Nah, untuk mengisi kolom merek dikatakan di soal bahwa jika IB maka Ibanez, jika FN maka vendor, lalu jika GB maka Gibson. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan rumus if di sini. Nah, caranya pertama-tama yaitu bisa kalian klik di sel yang B5 kalau di saya. Nah, kalau di kalian klik di bawah sel yang ada tulisan mereknya ya. Oke. Nah, setelah itu kalian bisa ketik sama dengan. Nah, sudah muncul. Lalu barulah kita bisa memasukkan rumus yang ada di name box atau bisa kalian cari di insert function ya. Oke, setelah itu boleh kalian klik if. Nah, kalau misalnya kalian sudah menggunakan rumus if beberapa kali, dia akan muncul di sini ya. Atau bisa kalian muncul di more function. Kalian cari rumus if. Setelah ketemu, boleh kalian klik rumus if-nya, lalu kalian klik OK. Setelah kalian klik OK, muncullah kotak dialog seperti di layar. Nah, setelah muncul seperti ini, barulah kalian boleh isi logical test-nya dengan sesuai dengan ketentuan di nomor 1. Jika IB, maka Ibanez. Nah, IB ini ada di mana? IB ini ada di kode barang. Maka dari itu, tabel acuan kita kali ini adalah kode barang. Nah, kode IB, FN, dan GB ada di sebelah kiri. Maka dari itu, kita bisa menggunakan rumus left atau kiri, bahasa Indonesianya. Nah, setelah kita meletakkan kursor di logical test, kita bisa mengklik pada name box. Lalu kita bisa mencari rumus left. Nah, di sini saya mempraktekkan beberapa kali saja ya untuk cara mencari rumus. Saya tidak akan mempraktekkan ke beberapa kali karena untuk mempersingkat waktu. Maaf, saya ada salah sedikit. Kita harus mencari rumus left. Setelah ketemu, barulah kalian klik OK. Nah, di sini maaf, tadi ada saya salah klik. Jadi munculnya seperti itu ya. Nah, lalu setelah kita mengklik rumus left, maka akan muncul seperti kotak dialog di layar.
Nah, ada teks dan numchars. Lalu, teks bisa kalian isi sel mana yang mau kalian jadikan acuan atau dasar dalam mengisi rumus merek ini. Nah, acuan kalian adalah tabel atau sel A5. Maka dari itu, kalian bisa klik sel A5 atau sesuai dengan tabel yang kalian buat. Oke, setelah saya mengkliknya, maaf saya salah sedikit. Jadi saya letakkan kursor di sini ya. Saya letakkan kursor di antara dalam kurungnya si left. Nah, setelah itu saya letakkan kursor di teks. Lalu setelah kursor sudah di teks, saya klik kode barang. Nah, muncul A5 ya. Nah, untuk numchars kalian bisa isi berapa huruf yang mau kalian ambil di sini. Nah, untuk huruf yang mau kita ambil itu ada I dan B, F dan N, G dan B. Nah, untuk karakter pertama itu ada I. Karakter kedua ada B, berarti yang kita ambil adalah karakter 1 dan 2. Makanya kita bisa pilih numcharsnya kita isi angka 2 karena kita mengambil karakter 1 dan 2. Jadi dia akan mengambil dua karakter dari arah kiri. Di sini ada sama dengan ya, keluar hasilnya IB. Kalau sudah, kalian boleh klik ke kursor kalian. Kalian arahkan ke rumus if. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Nah, ini masih value. Nah, karena masih value, kita letakkan kursor kita di sini. Lalu ketik sama dengan tanda petik 2. Kalian ketikkan IB. Lalu tanda petik 2 lagi. Nah, seperti itu ya. Lalu setelah kalian sudah selesai mengetik IB, barulah kalian isi value if true-nya. Yaitu kalian isi dengan Ibanez. Kalian tap, otomatis tanda petik 2-nya akan terisi. Seperti itu ya. Lanjut ke value if false-nya. Value if false, karena masih ada ketentuan yang kedua, maka kita belum selesai. Maka bisa kita isi dengan rumus if lagi. Caranya adalah dengan meletakkan kursor di value if false, lalu kita klik name box. Lalu kalian pilih rumus if yang ada di sini karena kita sudah menggunakannya, maka dari itu biasanya sudah ada di sini ya. Kita klik rumus if. Lalu untuk logical testnya ini kurang lebih sama dengan ketentuan yang pertama. Kita mau ambil dua huruf dari arah kiri, maka dari itu kita bisa menggunakan rumus left. Logical testnya kita isi dengan rumus left. Nah, setelah itu akan keluar kotak dialog seperti ini. Sama ya. Kita ambil teks A5. Numcharsnya juga sama, kita mau ambil dua karakter dari arah kiri. Munculnya IB lagi ya. Lalu kita klik, letakkan kursor kita di rumus if yang kedua. Di sini ya. Oke, setelah kita letakkan di sini, dia akan muncul seperti ini, kotak dialognya. Dia masih value, lalu kita isi ketentuan yang kedua, yaitu sama dengan tanda petik 2, FN. Tanda petik 2 lagi. Lalu setelah itu kita isi value if true-nya. Value if true-nya kita isi dengan vendor. Nah, setelah kita isi vendor, ketentuan yang kedua kan sudah selesai. Tinggal rules yang ketiga. Rules yang ketiga karena dia adalah yang terakhir, maka dari itu kita bisa langsung isi di value if false-nya. Kita tidak perlu membuat rumus yang ketiga. Jadi kita langsung isi saja value if false-nya dengan kalimat Gibson. Nah, kalian tap, otomatis tanda petiknya akan terbuat sendiri. Setelah selesai, sampai sini, kalian bisa mengklik OK. Nah, untuk dipastikan lagi, bahwa rumus kalian jangan ada yang salah ya.
Kalau misalkan ada yang salah, kalian bisa ulangi lagi dan tonton videonya diputar ulang. Nah, begitu ya. Oke, setelah kita selesai mengisi rumus merek, kita bisa klik OK. Maka dari itu akan muncul rumusnya Ibanez di sini di kolom merek. Nah, lalu kalian bisa klik ada titik warna hijau di sudut sel, di sudut kanan bawah sel. Kalian boleh klik, lalu kalian drag ke bawah. Ya, kalian drag ke bawah, akan muncul seperti ini. Ya, sudah selesai. Oh iya, di awal video, saya ingin mengingatkan bahwa jangan sampai ada yang salah dalam menulis sales, baik itu merek dan nama sales. Tolong dipastikan agar tidak ada spasi di depannya, seperti ini ya. Ya, seperti itu, jangan ada spasi di depannya, karena itu akan mempengaruhi rumus kita nanti. Nanti biasanya akan muncul error, seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, selanjutnya, kita akan mengisi kolom nama sales. Nah, caranya adalah seperti pada ketentuan di modul, kalian bisa baca kolom nama sales diisikan berdasarkan tabel bantuan. Tabel bantuannya itu apa? Tabel bantuannya yang sudah kalian ketikkan sebelumnya, yaitu tabel sales yang bentuknya vertikal atau menurun. Nah, karena bentuknya vertikal, yang kita gunakan berarti adalah rumus vertical lookup atau yang bisa kita sebut VLOOKUP. Oke. Nah, caranya untuk mengisi nama sales, pertama-tama kita letakkan kursor di sales di bawah nama sales. Nah, lalu kita ketikkan sama dengan untuk mengisi rumus VLOOKUP-nya. Setelah itu, kalian ketik sama dengan, lalu kalian pergi ke name box. Di sini ya, kalian cari rumus VLOOKUP di more function. Kalau misalnya di sini belum ada, saya praktekkan rumus VLOOKUP. Lalu setelah saya ketemukan VLOOKUP-nya, saya klik OK. Lalu nanti akan muncul kotak dialog seperti di sini ya, di layar. Kalian isi untuk kotak lookup value-nya dengan tabel acuan kita atau sel acuan kita itu dari kolom merek ya, yang isinya Ibanez, vendor, Gibson, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa klik sel B5. Ini B5. Oke. Lookup value sudah terisi, lalu kita klik tabel array. Setelah ini tabel array kita isikan dengan tabel bantuan yang mau kita pakai, yaitu ya, kita drag ya dari sini. Setelah itu jangan lupa untuk kita absolutkan. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menekan tombol F4 di keyboard kalian ya. Nah, untuk kalian yang tidak bisa langsung pencet F4, kalian bisa ketik F4-nya bersama dengan tombol Fn. Biasanya ada di sebelah tombol window. Oke, setelah itu kita absolutkan 2 kali. Atau maaf, kita blok dulu sebelumnya, baru kita absolutkan seperti ini. Setelah itu, setelah di absolute, lalu kita ke call index 6-nya. Oh ya, tadi jangan lupa untuk di blok terlebih dahulu semuanya, baru kalian ketik F4. Kan dia akan mengabsolut semuanya. Kalau misalnya kalian absolutkan di sini saja, akan berbeda ya. Ya, makanya saya sarankan kalian absolutkan dengan mengblok semua. Di blok dulu, kalian ketik F4. Nah, dari itu hasil akan seperti itu. Lalu kalian ke call index 6. Kolom yang mau kita pakai dari tabel bantuan itu kolom yang mana? Kolom yang kedua,
yaitu yang isinya Kurniani, Thomas, dan Chris. Lalu kita bisa ketikkan angka 2 di call index namanya. Lalu untuk di range lookup kalian bisa ketikkan 0. Nah, dia jadi tidak akan pernah berubah hasilnya. Lalu setelah selesai, boleh kita klik OK. Lalu akan muncul Kurniani di nama sales. Lalu seperti biasa boleh kita drag hasilnya dan akan keluar seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian muncul NA, itu disebabkan karena rumus absolut kalian ada yang salah. Ada yang salah di mana? Nah, ada yang salahnya adalah kalian tidak memblok semua terlebih dahulu sebelum kalian menekan tombol F4 atau absolut. Makanya pastikan bahwa sebelum kalian menekan tombol absolut, kalian blok dulu semuanya di tabel array, baru kalian ketikkan tombol F4. Seperti itu ya. Kita lanjut ke kolom harga. Bagaimana cara mengisi kolom harga? Kolom harga diisikan di modul berdasarkan tabel bantuan juga. Di sini tabel bantuan yang mau kita pakai adalah tabel bantuan yang ada isinya merek dan harga, yang bentuknya horizontal atau menyamping. Maka dari itu, rumus yang kita pakai di sini adalah horizontal lookup atau biasa kita sebut HLOOKUP. Nah, bisa ketik sama dengan di sel harga. Nah, kita bisa cari rumus HLOOKUP di name box. Atau misalkan kalian belum ada di sini, kalian bisa ketik more function lagi. Kalian bisa cari sendiri rumusnya HLOOKUP. Kalau sudah ketemu, kalian boleh klik rumusnya, ketikkan OK. Nah, lalu akan muncul kotak dialog seperti di layar. Lookup value kita isikan dengan sel yang mau kita pakai untuk sebagai acuan, yaitu di sini yang mau kita jadikan acuan kan di sini adalah merek, ada Ibanez, vendor, harga ditentukan dari mereknya. Maka itu di sini kita bisa gunakan kolom merek atau di kolom B5, di sel B5 ya. Kalau di saya B5, kalau di kalian bebas. Kalau di kalian misalkan di kalian misalkan B6 atau B7, kalian tergantung kalian bikin tabel di mana. Oke, kita klik sel di bawah kolom merek. Setelah itu kita isi tabel array-nya dengan tabel yang mau kita pakai. Kita drag, kita letakkan kursor kita di tabel array, lalu kita blok kolom merek dan harganya sampai sini. Setelah itu jangan lupa diabsolutkan, kita blok dulu semuanya, ketikkan tombol F4 sekali aja. Lalu untuk row index namanya sama dengan VLOOKUP, jadi tapi bedanya di sini baris mana yang mau kita pakai. Baris kan yang 13 dan 14. Nah, baris yang mana yang mau kita pakai? Ini baris pertama, ini baris kedua. Yang mau kita pakai tentunya adalah baris yang kedua, yaitu yang ada isi harganya atau angka-angka harganya. Nah, di sini kita ketikkan 2, lalu range lookup-nya sama 0. Lalu setelah kalian selesai mengisi rumusnya, kalian boleh klik OK. Akan muncul harganya 3.500.000. Seperti itu, lalu bisa kalian langsung blok, akan muncul harganya seperti ini. Setelah itu, untuk kolom diskon, selanjutnya kita lihat lagi ke modul. Kolom diskon diisikan dengan ketentuan sebagai berikut. Ada 3 ketentuan yang kita pakai di sini. Yaitu, yang pertama, jika tanggal pembelian terjadi pada tanggal 1 sampai 15 atau mereknya Ibanez, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Nah, di sini yang mau kita pakai adalah rumus if atau jika. Nah, lalu setelah kita menggunakan rumus jika atau if, kita akan menggunakan rumus or atau. Nah, jika dan atau yang kita gunakan di sini. Nah, sebelum itu kita balik lagi ke Excel. Kita arahkan kursor kita di diskon, lalu ketik sama dengan,
lalu pilih rumus if. Nah, akan muncul kotak dialog seperti di sini. Nah, untuk logical testnya kalian bisa isi. Isikan apa? Isikan rumus OR. Atau di more function, kalian bisa ketik OR. Atau kalian all dulu. Kalian setting all, baru ketikan OR. Atau bisa kalian ini, kalau di saya mungkin tidak muncul, maka bisa kalian cari secara manual. Di all lagi ya, jangan lupa. Di all, kalian cari huruf O. Maaf, keatasan tadi kelewatan. Oke, rumus OR. Nah, ini rumus OR-nya sudah temu, kalian bisa klik OK. Nah, lalu akan muncul seperti ini, ada logical 1 dan logical 2. Nah, logical 1 kita isi sesuai dengan ketentuan yang pertama. Jika tanggal pembelian terjadi pada tanggal 1 sampai 15. Nah, di sini ada kita pakai tanggal. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan rumus day. Ya, rumus day. Nah, untuk cara menggunakan rumus day adalah dengan mengklik name box lagi di logical 1. Lalu kita cari di more function. Lalu kita cari rumus day di sini. Ketik rumus day. Nah, setelah ketemu, kalian bisa klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Nah, setelah kalian muncul seperti ini, kalian bisa isikan serial number-nya itu sel mana yang mau kalian jadikan acuan. Nah, untuk sel, kita bisa menggunakan kolom tanggal pembelian. Kita klik. Setelah kita klik, barulah ketemu C5 ya. Nah, di sini C5 terbacanya adalah 42490 atau dia terbacanya number ya. Nah, untuk bisa membacanya sebagai tanggal, kita bisa ke rumus OR lagi. Nah, caranya bagaimana? Di sini kan sudah kita pakai rumus day, jadi dia akan terbacanya hari. Nah, setelah kita memasukkan rumus day, kita bisa lihat lagi ke rulesnya, yaitu tanggal pembelian terjadi pada tanggal 1 sampai 15. Berarti kita isi di sini dengan menggunakan simbol matematikanya. Nah, di sini kan 1 sampai 15. Berarti kita kalau matematika kan rumusnya adalah kita bisa menggunakan simbol kurang atau lebih dari. Nah, di sini karena yang kita jadikan patokan adalah di bawah tanggal 15 termasuk 15-nya, maka dari itu kita bisa isikan kurang dari sama dengan 15. Ya, kurang dari sama dengan 15. Setelah kita ketikkan kurang dari sama dengan 15, kita bisa isi ketentuan yang keduanya. Kita bisa ke logical 2-nya. Nah, itu di sini mereknya Ibanez. Nah, di ketentuan yang kedua adalah mereknya Ibanez. Nah, merek ada di mana? Merek ada di kolom B. Di kolom B, kita bisa klik B5-nya. Setelah klik B5-nya, kita ketikkan B5 sama dengan tanda petik 2 Ibanez. Setelah selesai, kita ketikkan Ibanez. Kita sudah selesai membuat rumus ketentuan yang pertama. Setelah itu, kita letakkan kursor kita di rumus if. Setelah kita selesai meletakkan kursor di kolom if, akan muncul kotak dialognya si rumus if. Lalu kita bisa isikan value if true dengan diskonnya berapa. Diskonnya di modul
yang di sini adalah mendapatkan diskon sebesar 10%. Kita bisa isikan value if tree-nya 10%. Nah, setelah itu kita isikan value if false-nya dengan rumus yang kedua, yaitu kita bisa next. Kita bisa isi value if false-nya karena masih ada jika, berarti kita masih menggunakan rumus if. Kita bisa isikan di sini kursornya, lalu kita ketik tombol name box, lalu kita cari rumus if. Nah, akan muncul seperti ini ya kotak dialognya. Lalu untuk logical test-nya sama, kita lihat lagi di sini pada modul dia menggunakan rumus jika, tadi kita sudah input, lalu dia menggunakan rumus dan atau n. Ya, beda ya. Nah, karena kita menggunakan rumus n, berarti kita bisa isikan di logical test-nya rumus n dengan cara ketik name box, lalu pilih rumus n. Kalau misalkan kalian belum ada, kalian bisa cari di more function, ketik rumus n, lalu untuk logical satunya, yang pertama adalah jika tanggal pembelian terjadi pada bulan Januari. Di sini yang mau kita jadikan acuan adalah bulan. Berarti kita menggunakan rumus atau fungsi month. MONTH. Oke, kalian bisa cari rumusnya. Kalian letakkan dulu di logical 1. Di name box kalian klik. Lalu kita pilih more function. Lalu kita cari rumus month. Setelah ketemu, kalian bisa klik OK. Lalu ketemu serial number-nya. Serial number kita isikan dengan sel yang mau kita pakai, yaitu adalah tanggal pembelian. Nah, kalian bisa isi C5. Kalian klik sel C5. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah muncul, kalian bisa pindah ke rumus N. Caranya adalah meletakkan kursor kita di antara rumus N dengan tanda kurung. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu kita tambahkan rumusnya mon dalam kurung C5 sama dengan, terus habis sama dengan itu jangan tanda petik, maaf. Jadi habis sama dengan kita ketikkan angka 1 yang berarti bulan Januari. Ya. Jadi tergantung bulannya. Yang di sini kebetulan bulan Januari, maka kita ketikkan angka 1. Ya. Oke. Rumus yang kedua adalah mereknya harus Gibson. Nah, kita bisa letakkan kursor kita di logical 2. Lalu kita klik sel merek di sini. Sel merek itu ada di B5. Kayaknya kita bisa klik sel B5-nya sama dengan, ketikkan sama dengan tanda petik 2 terus Gibson. Nah, di sini saya ingatkan kembali bahwa Gibson tulisannya itu harus capital semua. Kenapa? Karena di sini juga capital. Kalau misalkan di sini huruf kecil, di sini juga huruf kecil. Kalau misalkan di sini huruf gede, semuanya harus huruf gede. Dan ada spasi, kita juga harus ada spasi. Jangan ada karakter yang berbeda, karena itu akan menyebabkan error. Oke, setelah kita membuat kedua rumus ini, kita sudah selesai dengan rumus yang pertama. Dan yang kedua, kita bisa kembali lagi ke rumus if-nya. If yang kedua ya. Kita letakkan kursor kita di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu, setelah itu kita isi value if true-nya dengan angka 20%. Yaitu diskon yang kedua. 20%. Nah, di sini tidak ada ketentuan yang ketiga. Di sini dikatakan untuk pengisian kolom diskon sebaiknya menggunakan persentase agar lebih mudah untuk memeriksanya. Nah, karena sudah tidak ada rumus yang ketiga, maka kita bisa isikan berarti di luar dua ketentuan di atas dan di bawah itu tidak akan diberikan diskon atau 0% diskonnya. Maka kita bisa isikan di value if false-nya itu angka 0%. Selesai untuk kolom diskonnya, kita bisa klik OK. Akan muncul seperti ini ya. Kalian bisa klik
ditarik, dan akan keluar. Seperti itu. Nah, untuk kolom diskon sudah selesai. Kita akan berlanjut ke kolom pendapatan. Nah, kolom pendapatan kita isikan sesuai dengan keterangan nomor 5. Kolom pendapatan didapat dari harga dikurang diskon dikali jumlah. Nah, berarti kita ketikkan sama dengan kolom harga yang dimana harga di sini. Berarti G5 ya. G5. Lalu jangan lupa di sini ada tanda kurung. Lalu setelah itu harga dikurangi dengan diskon. Caranya adalah dengan G5. Lalu kita cari berapa diskonnya sih. Cara mencari diskonnya adalah jangan langsung dikurang dengan 10%. Maka kita harus kalikan dulu harganya dengan diskonnya. Dikali tanda bintang. Lalu kita kalikan dengan diskon. Lalu dikalikan dengan jumlah. Caranya adalah dengan bintang lagi. Jumlahnya ada di kolom F, sel F5. Kita ketik. Lalu setelah itu kita enter. Maka dia akan muncul pendapatannya 15.750. Seperti itu ya. Oke, setelah selesai kalian boleh tarik ke bawah. Nah, akan muncul semua. Nah, selesai sampai di sini untuk pengisian rumus. Setelah itu kita akan ke modul. Di sini disuruh copy sheet 1 menjadi sheet 2, lalu sortir berdasarkan merek. Nah, kita sudah selesai membuat sheet 1-nya, maka kita bisa copy untuk kita bisa mensortirnya. Nah, kita buat terpisah. Kita copy dulu untuk sheet-nya itu dengan cara kalian arahkan kursor mouse kalian di sheet yang mau kalian copy. Kalian klik kanan. Lalu di sini ada move or copy. Kalian klik. Lalu kalian tidak usah apa-apakan. Langsung kalian centang create a copy. Oke. Nah, di sini akan muncul ya latihan 2 sheet yang sudah kita copy tadi. Kita pindahkan ke sebelah sini. Nah, kita namakan sheet 2. Oke, setelah kita namakan sheet 2, nah, setelah ini kita akan belajar bagaimana sih cara menyortir tabel yang telah kita buat. Nah, sebelum kalian mau menyortir, tadi saya ada kesalahan sedikit. Saya telah membuat kolom total pendapatan. Nah, ini boleh kalian hapus dulu. Caranya adalah dengan klik tab menu home, lalu kalian blok total pendapatan ini, lalu kalian klik delete. Nah, nanti akan terhapus. Setelah terhapus, kita bisa menyortir tabel kita ini. Nah, caranya adalah dengan memblok semuanya dari kode barang sampai dengan pendapatan. Lalu di sini kita klik sort and filter. Nah, lalu kita klik filter. Maka dia akan muncul kotak-kotak segitiga seperti di layar. Nah, setelah muncul, barulah kita klik. Kan kita tadi di modul disuruh menyortir berdasarkan merek. Nah, maka dari itu kita bisa klik segitiga yang ke bawah ini, yang di kolom merek. Kita klik, lalu kalian bisa pilih langsung sort A to Z, atau kalian bisa juga sort by color, lalu custom sort, lalu sort by-nya kalian ganti dengan tadi kita mau menyortirnya berdasarkan merek. Kalian pilih merek, lalu ordernya ini udah benar ya, A to Z, lalu kalian tinggal klik OK. Nah, otomatis akan seperti ini. Selanjutnya kita buka modul lagi ya. Oke, di sini nomor 7 kita
disuruh membuat subtotal berdasarkan sortir yang telah kita buat tadi, yaitu sortir berdasarkan merek. Nah, gimana caranya? Sekarang kita blok tabel yang sudah kita buat tadi semuanya sampai dengan pendapatan. Kita klik tab menu data, lalu di sini nanti ada subtotal. Kalian bisa klik subtotalnya. Nah, di sini nanti keluar kotak dialog seperti ini. Nanti kalian add subtotalnya to pendapatan. Nah, add age-nya kalian ganti jadinya merek. Nah, seperti itu. Setelah itu kalian klik OK. Sekarang otomatis dia membuat subtotal per masing-masing merek. Jadinya, dia juga membuat grand totalnya atau total keseluruhannya. Seperti itu ya. Nah, sekian pembahasan praktikum 2 pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika masih ada yang bingung boleh ditanyakan di grup lain. Terima kasih.